Kita akan lihat pertama apa sih fungsi ya, definisinya ya. Ini bermula dari relasi antara dua buah himpunan ya. Jadi kalau ada misalkan ada himpunan pertama, ada himpunan kedua. Misalkan himpunan pertama nama orang ini tinggi badannya misalkan ya. Nama orang ada nama A, orang A, B, C. Tinggi badannya ada 150, 175 misalkan ya. Nah, yang pertama himpunan pertama disebut dengan domain. Dan himpunan kedua disebut dengan kodomain. Kodomain, nah, atau lebih spesifik kalau untuk fungsi disebutnya range ya. Nah, domain nanti disimbolkan itu daerah asal sebutnya ya. Nah, kalau misalkan fungsinya yang memetakannya misalkan dari sini ke sini, itu aturannya oleh F, di mana F adalah misalkan tinggi badan. Si A tinggi badannya ini, si B tinggi badannya ini juga misalkan, si C tinggi badannya ini. Maka aturan yang memetakannya ini F. Nah, kalau setiap anggota daerah asal memiliki satu kawan di daerah range hasil ya, maka itu disebut fungsi ya. Jadi syarat disebut fungsi kalau apa? Setiap anggota daerah asal punya pasangan, tapi masing-masing pasangannya hanya satu, hanya berhubungan dengan satu saja, satu kawan gitu ya. Meskipun boleh jadi pasangan kawannya sama nih, yang ini katakan A dengan B pasangannya kawannya sama di sini, nggak masalah. Yang penting dia punya satu, ini juga punya satu, ini juga punya satu. Nah, itulah fungsi. Nah, kalau sebaliknya dari sini ke sini, ini berpasangan dengan dua, dia berpasangan ke sini, dia jadi mendua ini kan ya ke sini. Nah, kalau mendua maka bukan fungsi, ya. Jadi ini karena dia punya dua pasangan di sini, jadi bukan fungsi. Dalam arah sebaliknya bukan fungsi, ya. Nah, domain juga seringkali disebut dengan daerah asal dari F ini disebut dengan DF. Gitu ya. Domain dari F, gitu. Ini range dari F ditulis RF. Ya, kalau misalkan ini adalah X di sini sembarang ya, maka dipetakan oleh F menjadi Fx. Seringkali ditulis bahwa definisi ya, definisi dari fungsi ya. Jadi definisi ya bahwa F fungsi ya itu memetakan X menjadi Fx. Dan Fx seringkali kita sebut dengan Y. Jadi X dan Y itu merupakan pasangan. Dan kalau X-nya berbeda, atau setiap X maka akan dipasangkan dengan Y. Setiap X akan punya pasangan Y. Nah, X-nya kemudian disebut sebagai peubah atau variabel bebas. Dan Y-nya disebut peubah terikat. Baik X maupun Y, dua-duanya adalah bilangan real. Jadi kita masih berbicara fungsi untuk bilangan real. Fungsi untuk bilangan. Sebagai contoh misalkan seperti apa sih fungsi contohnya gitu ya. Contoh misalnya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5 misalnya. Maka ini nilai fx-nya tidak sembarangan. Nilainya tidak sembarangan. Ya. Nilainya tidak sembarangan. Tergantung dari x. Kalau x-nya 0, misalkan f0, maka berarti dia artinya ini kan memetakan x menjadi x kuadrat plus 5. Jadi kalau 0 berarti jadi 0 kuadrat plus 5. Berarti 5. Jadi 0 dipetakan ke 5. F1 berarti 1 kuadrat plus 5. Jadi 6. FA misalnya. Artinya tinggal ganti aja X-nya oleh A gitu. Berarti A kuadrat ditambah 5. Ya, aja begini kan ya, hanya variabel. F X plus 1 misalnya. Bagaimana? Ganti X-nya menjadi apa? X plus 1. Jadi ini pun kita ganti dengan X plus 1. Berarti jadi apa? X plus 1 kuadrat ditambah 5. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, kemudian contoh 2 misalnya. Nah, bagaimana kalau kita punya fx sama dengan
X kuadrat X lebih besar 0. Nah, jadi terkadang ini fungsi itu ya ada yang ditulis begini saja formulanya. Ada yang di belakang formulanya ada tambahan seperti ini. Jadi fx adalah x kuadrat sebenarnya. Tapi di sini ada x. Jadi isinya ini fx sama dengan x kuadrat dengan catatan x-nya lebih besar daripada 0. Atau tidak lain ini adalah daerah asal atau domain. Jadi yang ini adalah apa? Yang ini adalah domain dari f. Jadi disebutnya ini fungsi yang domainnya disebutkan secara eksplisit. Ini adalah fungsi yang domainnya tidak disebutkan secara eksplisit. Artinya di sini meskipun X-nya bebas, tapi X-nya dibatasi juga gitu ya. Maksudnya X-nya tetap real, tapi ada syaratnya realnya dari mana? Untuk real lebih besar daripada 0. Sehingga kalau ditanya misalkan, berapakah F0? Atau berapakah F-1? Sini mesti hati-hati. Ya. Tidak boleh misalkan langsung kita masukkan F-1 sama dengan -1 dikuadratkan. Gitu. Tidak boleh. Gitu. Mengapa? Karena ini kan ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, ini apa? df-nya lebih besar daripada 1. Jadi kita cek dulu. X sama dengan -1, apakah anggota, nah ini bacanya anggota ya, anggota dari df atau bukan. Gitu. Jadi kan df itu X-nya lebih besar daripada apa? 0. Sementara -1 apa? -1 kurang dari apa? Kurang dari 0 kan ya? Berarti apa? Ini bukan. Karena bukan anggota df, nah maka berarti tidak didefinisikan. Jadi F-1 tidak didefinisikan. Ya. Jadi jangan dimasukkan jadi F-1 sama dengan 1, jadi salah. Ya. Ibaratnya gini, gitu kan? Ibaratnya si A gitu kan ya, tidak kuliah di Universitas T, misalkan gitu kan ya. Pertanyaannya apakah si A akan diwisuda oleh universitas tersebut? Ya tidak, orang kuliah saja tidak, anggota apa mahasiswa perguruan tinggi tersebut juga bukan gitu kan ya. Sama ya. Jadi apakah -1 akan dipetakan oleh F? Tidak. Kenapa? Karena -1 bukan apa? Bukan anggota dari daerah asal F. Tapi kalau misalkan ditanya berapa F1? Nah, kita cek, oh F1 itu adalah apa? X sama dengan 1 itu lebih besar daripada 0 kan ya? Berarti dia anggota dari DR. Maka baru kita masukkan bahwa F1 adalah 1 kuadrat kali asal. Baru ini ada petanya. Peta dari 1 adalah 1. Nah ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kalian kan suatu saat praktikum nih. Taruhlah ada satu alat komponen listrik atau alat elektronik yang baru gitu kan ya. Harganya mahal. Misalkan berapa ratus juta. Nah, lalu ingin kita coba gitu. Nah, lalu kita bertanya-tanya, ini sumber tegangannya boleh dimasukkan apa? Boleh langsung disambungkan kan dengan 220 volt. Ya kita coba aja masukkan gitu kan ya. Nah, setelah dimasukkan, sambungkan ke 220 volt gitu kan ya. Ternyata apa? Apa yang terjadi? Keluar asap, meledak gitu kan atau terbakar gitu. Oh, baru kita jawab, oh ternyata tidak boleh dimasukkan ke 220 volt. Nggak bisa. Ya, jadi harus apa? Harus dicek dulu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ya sama juga nanti kalau kalian di dunia kerja begitu ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, cek dulu apa yang aturan mainnya seperti apa. Ya. Tidak bisa sembarangan. Praktikum juga begitu ya. Cek dulu. Oh ini, misalkan kita punya resistor. Ini berapa sih daya maksimumnya harus diperoleh? Oh kalau begitu berarti hanya boleh diberi atau berapa tegangan kerjanya gitu ya. Harus dicek. Gitu. Kalau tegangan kerjanya 110 misalkan, tidak boleh diberikan kepada tegangan 220. Berarti kita harus siapkan sumber tegangan yang 110 volt. Seperti itu ya. Ini juga sama.
kita cek dulu nih. Cek dulu, -1 anggota bukan, jangan langsung main masukkan ke sini, nggak boleh. Sebenarnya begitu harusnya ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui domain dari ya, jadi domain dari fungsi. Domain fungsi untuk fungsi yang tidak disebutkan. Kalau ini kan disebutkan kan. Nah, ini disebutkan ya. Ini domain. Bagaimana kalau tidak disebutkan? Nah, kalau tidak disebutkan, misalkan kita punya fx, bagaimana df-nya? Nah, domain dari fungsi ya, f itu adalah x elemen real, jadi seluruh bilangan real yang menghasilkan fx juga bilangan real. Atau saya lebih ininya menyebutnya fx terdefinisi. Atau istilah lainnya adalah fx juga akan merupakan anggota dari apa? Bilangan real. Jadi himpunan bilangan real yang mengakibatkan fx juga bilangan real. Pertanyaannya, adakah x bilangan real yang menghasilkan fx bukan bilangan real? Ada. Jadi apa? Jadi bahwa fx terdefinisi ya, jika dan hanya jika ya sebetulnya ya, dua ya. Pertama, x tidak menyebabkan, kalau ada penyebut pada fungsi tersebut, penyebut sama dengan 0. Atau saya tulisnya begini. Fx tidak terdefinisi ya. X-nya mengakibatkan penyebut 0 atau X-nya menyebabkan akar bilangan negatif ya. Jadi dua hal yang harus dihindarkan. Jadi kita tidak mendefinisikan akar bilangan negatif. Jadi akar -2 itu bukan bilangan real ya. Jadi akar -2 bukan bilangan real. Kemudian 1 dibagi 0 bukan bilangan real. Gitu ya. Jadi ini harus kita hindari. Oke, baik. Sebagai contoh misalnya kita lihat. Misalkan kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat plus akar x. Bagaimanakah daerah asalnya? Kita lihat x-nya sekarang. Karena di sini penjumlahan ya. Yang ini x kuadrat itu terdefinisi untuk seluruh x. Jadi berapapun x-nya, maka x kuadrat akan ada nilainya. Itu kan ya? Sementara yang ini, nah, ini jadi batasan. Jadi yang ini dipenuhi oleh x dari min hingga sampai apa? Hingga. Atau seluruh bilangan real. Tapi yang ini hanya akan dipenuhi untuk apa? X lebih besar sama dengan 0. Karena akar tidak boleh negatif. Jadi kalau X yang negatif tidak boleh, tidak akan menghasilkan apa? Fx yang bilangan real atau Fx tidak akan terdefinisi jadinya. Ini tinggal kita iris saja. Ini kita iris yang satu dari apa? Yang pertama mensyaratkan dari minta hingga ke minta hingga. Yang kedua mensyaratkan dari apa? Katakan dari 0 sampai apa? Tahingga. Dari 0 sampai tahingga. Berarti yang ada irisannya ini. Ini kan dari 0 sampai tahingga kan ya? Ini dari minta hingga sampai tahingga. Irisannya. Sehingga DF-nya sekarang simpulannya, DF-nya adalah apa? DF-nya kita tulis 0, tahingga. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana RF-nya? Nah, kalau RF-nya ini X kuadrat adalah bilangan yang positif.
kemudian akar X juga bilangan apa? Positif. Jadi nilai fx itu tidak pernah negatif. Kan X kuadrat bilangan selalu positif ya, kuadrat ya. Akar X juga selalu positif. Jadi fx tidak pernah negatif, sehingga nanti RF-nya akan merupakan bilangan yang tidak negatif alias 0 atau positif. 0 sampai eta hingga. Cara ngelihatnya ya, cara melihat. Tinggal lihat masing-masing ini. Jadi harga akar X selalu positif, harga X kuadrat juga selalu positif. Contoh berapa? Ada pertanyaan dulu, silakan. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kita break dulu sebentar ya, salat asar dulu. Kita break 15 menit, silakan yang muslim salat asar dulu. Kita nanti lanjutkan ya, jam 15 kita lanjutkan. 15 menit lah cukup. Contoh yang keempat ya. Misalnya kita punya fx sama dengan akar gitu ya. 4 min x kuadrat dibagi dengan x plus 5 misalnya. Bagaimana df-nya ya? Kan df-nya bagaimana? Kemudian kita cari berapakah f min 3 misalnya. Berapakah f0 misalnya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk dapatkan df ya. Tadi syaratnya apa? Akar tidak negatif atau akarnya sudah lebih besar atau sama dengan 0. Berarti sini fx terdefinisi atau fx akan sama dengan bilangan real ya. Jadi fx terdefinisi ini tulisannya numpuk-numpuk ya. Jadi fx terdefinisi jika apa? Jika 4 min x kuadrat dibagi dengan x plus 5 lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Nah, ini kan pertidaksamaan ya. Maka kita harus pecahkan bagaimana solusi dari pertidaksamaan ini. Jadi solusi pertidaksamaannya adalah df-nya. Gitu. Nah, yang 4 min x kuadrat ini kan bisa kita faktorkan nih. 2 min x, ke 2 plus x, 2 min x. Itu kan ya? 2 kali 2, 4. Kan tinggal x kali min x adalah min x kuadrat. Kan? Dibagi dengan x plus 5. Lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan dari sini. TPS-nya berapa saja nih? Pertama, 2 plus x harus sama dengan 0. Ya. 2 plus x sama dengan 0, berarti dapatlah x-nya sama dengan minus 2. Gitu kan ya? Kemudian 2 min x sama dengan 0. Yang kedua ini ya. Maka x sama dengan 2. Kemudian x plus 5 sama dengan 0. Maka x-nya adalah minus 5. Sehingga kalau kita gambarkan dalam garis bilangan real, kita punya 3 buah TPS. Ada min 5, ada min 2, ada 2 TPS-nya. Dan min 2 dengan 2 ini boleh karena ini sama dengan ya. Berarti termasuk maksudnya termasuk ke dalam solusi
Kalau tidak sama, sehingga kita beli bulatan penuh. Perhatikan terkait dengan ini kan penyebut ya. Penyebut tidak boleh 0 gitu. Sehingga ini di kurung bulatan kosong ya. Gitu ya, karena ini tidak boleh 0. Jadi X tidak boleh menyebabkan penyebut menjadi 0. Dari kata kuncinya kan ya. Penyebut tidak 0, akar tidak negatif. Karena tinggal kita uji saja. Di sini ada angka 0 nih. Antara min 2 dan 2. Masukkan ke sini. 2 tambah 0, 2 kurang 0. Positif ya. 2 kali 2. 0 tambah 5. Positif juga. Positif bagi positif, positif. Jadi di sini positif. Kemudian antara min 2 dan min 5 ada angka min 3 misalnya. Masukkan juga ke sini. 2 min 3 berarti min 1. 2 min 3. Min jadi plus, berarti ini positif. Ini min, ini plus. Kemudian min 3 tambah 5 plus 2. Jadi yang atas plus, yang bawah plus. Yang atas 2 min 3 minus ya. Ini minus, ini plus, ini plus. Jadi minus. Ada min 6 sini. Min 6 masukkan. 2 min 6 negatif 4. 2 min 6 plus 8 gitu kan ya. Min 6 plus 5 min 1. Ini minus, ini plus, ini minus. Jadi plus. Buktikan kalau di sini ada angka 3, ini negatif. Nah, ya kita cari yang mana? Yang lebih besar atau sama dengan, berarti yang positif. Ya. Yang ini berarti 1 dan yang ini. Sehingga kita dapatkan daerah asalnya adalah DF-nya itu adalah ini, yang ini ya. Berarti dari min ta hingga sampai TPS ini min 5 dan min 5-nya tidak masuk, berarti bulatnya begitu ya. Digabung dengan min 2, ini TPS-nya sampai ke 2. Nah, berarti masuk dua-duanya, berarti min 2 sampai 2. Sehingga kalau dicari berapa F min 3, kita cek apakah X sama dengan min 3 anggota dari DF atau bukan. Di sini kan min 3 itu di sini ya? Bukan. Berarti bukan dicoret. Sehingga kita tuliskan bahwa F min 3 tidak didefinisikan. Ya. Tidak didefinisikan. Jadi jangan dimasukkan ke sini. 4 min 3 dikuadratkan, 9, jadi 4 min 9, min 5 dibagi dengan min 3 tambah 5, 2. Min 5 dibagi 2, jadi negatif. Jadi akar negatif. Baru dijawab, tidak boleh, gitu kan, atau tidak didefinisikan. Nah, itu sama dengan apa tadi? Mencoba dua alat elektronik, sambungkan ke tegangan 220 volt, meledak, nah baru katakan tidak boleh, gitu kan. Karena memang bukan domainnya, gitu, bukan daerah asalnya. Kemudian untuk X sama dengan 0, anggota atau bukan? Anggota di sini ya. 0. Anggota DF. Sehingga kita bisa dapatkan berapa F0 kalau gitu. Maka baru ini kita masukkan kalau anggotanya. Berarti 4 dikurangi 0 dibagi 0 tambah apa? 5, gitu kan ya. Berarti akar 4 per 5. Akar 4 adalah 2 ya. Akar 5 ya akar 5. Atau boleh kita kalikan akar 5 per akar 5 ya. Jadi ini jadi 2 per 5 akar 5. Ya. Ini kali akar 5, ini kali akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Gitu kan ya. Nah, itu baru seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ya. Nah, bisa difahami dengan baik ya.